Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kesetiaan Tuhan itu dibuktikan dalam kehidupan kita umat percaya dan bagi semua orang khususnya. Ya. Masih ingat bagaimana Tuhan membuktikan kesetiaannya? Ada 3 hal. Ada yang ingat? Ada yang gak ingat? Yang pertama, Tuhan menunjukkan kesetiaannya dengan menyelamatkan hidup kita. Ya. Masalah utama, masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa yang harus dibayar. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat membayar dosanya. Maka Tuhan menyelamatkan kita sebagai bukti kesetiaannya. Amin. Ya, kita tidak dapat menyelamatkan hidup kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Kita tidak dapat membayar dosa kita. Kita butuh Tuhan yang membayarnya buat kita. Ya. Kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan Tuhan menyelamatkan. Yang kedua, Saudara, kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan Dia mendidik kita. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang secara jujur digambarkan bagaimana mereka jatuh dalam dosa, mereka berpaling daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghukum dan Tuhan tidak membuang dia. Tuhan mendidik dan memberikan nasihat, serta memberikan kesempatan supaya orang-orang ini kembali kepada Tuhan. Maka kesetiaan Tuhan yang kedua dibuktikan dengan Tuhan mendidik setiap orang yang percaya. Maka kalau hari-hari ini saudara sedang ada dalam pendidikan Tuhan, bersyukurlah. Karena Tuhan memberikan kesempatan saudara dan saya untuk terus diperbaharui dalam hidup ini. Amin. Yang terakhir saudara, kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan Dia menyertai kita. Sebelum Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berkata, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman." Ya, dan hari ini zaman belum berakhir. Artinya sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu kita memaknainya, saudara. Ya, saudara ingat sekarang bulan apa? Wah, yang lain pada nggak ingat bulannya. Bulan apa ya? Terlalu banyak masalah ya. Coba tengok kiri kanannya. Senggol, jangan banyak masalah. Senggol lagi bilang, ada Tuhan. Ada amin, saudara? Sekarang kita ada di bulan November di tahun 2023. Ya. Coba saudara lihat ke belakang, Januari, Februari, Maret, April, sampai dengan bulan Oktober kemarin. Hari-hari yang kita pikir awalnya bukan hari-hari yang mudah, tapi toh kita bisa lewati. Itulah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur atas 10 bulan yang kita sudah lalui dengan begitu luar biasa? Saudara, secara jujur kita harus mengakui bahwa kita semua tidak ada yang dapat menerka, menduga apa yang akan terjadi di masa depan. Gak usah masa depan lah. Siapa presiden terpilih aja kita gak bisa tebak. Betul gak, saudara? Tidak ada politik dalam gereja ya. Tidak ada politik dalam gereja. Orang percaya harus berpolitik, iya. Tapi tidak ada politik di dalam gereja. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, semua adalah misteri kalau kata orang dunia. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, sekalipun kita tidak bisa melihat masa depan, tapi kita tahu dengan siapa kita berjalan. Dan itulah yang memberi kita kekuatan. Amin. Ya, sesulit apapun, sesukar apapun, sebesar apapun masalah saudara yang kita hadapi, dengan siapa kita berjalan, itulah yang akan menentukan kita mengalami kemenangan atau kekalahan. Saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita semua, kita adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna Bapak Ibu Saudara. 10 bulan kita sudah lewati. Sebentar lagi kita masuk tahun yang baru 2024. Ada banyak prediksi-prediksi orang dunia. Ada banyak prediksi-prediksi para ekonom. Tapi saya mau kasih tahu saudara,
apa yang mereka bisa prediksi, apa yang mereka bisa duga, mungkin itu bisa menjadi sebuah fakta. Tapi dengar baik, kebenaran firman Tuhan lebih besar daripada fakta yang kita hadapi. Kenapa saudara? Karena kita berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Apa yang tidak kita lihat dengan mata jasmani kita di dalam alam roh. Ketika kita memenangkan alam roh, disitulah kita tahu dalam dunia nyata kita juga akan mengalami kemenangan. Makanya sekali lagi kita harus memastikan dengan siapa kita berjalan. Saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan itu dibuktikan lewat buku yang saudara pegang. Mana bukunya, coba pegang saudara? Pegang dong. Handphone suci. Ya, kitab suci ini saudara. Makanya disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah bukti kesetiaan Tuhan yang dituangkan lewat sebuah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Dan kita akan melihat bagaimana makna kesetiaan Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Yang pertama saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, makna kesetiaan Tuhan bagi orang yang percaya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering membaca ayat ini. Saya salah buka. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru versi 2. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalimat berikutnya berkata apa saudara? Sebab Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Inilah bukti kesetiaan Tuhan. Kalimat selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, makna kesetiaan Tuhan bagi kita yang pertama adalah supaya kita mengalami kemenangan. Katakan kemenangan. Nggak kayak orang menang, saudara. Katakan kemenangan. Saudara, apa bukti kesetiaan Tuhan supaya kita mengalami kemenangan? Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca sebuah kisah. Ya, kita akan kembali lagi dalam 1 Korintus pasal 10 ini. Tapi saya akan mengajak saudara membaca sebuah kisah dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Saya suka sekali cerita ini Bapak Ibu Saudara, karena hari-hari ini juga kita di gereja JKI Home juga sedang melakukannya. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi dengar baik, hari Tuhan itu mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balokan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di atas Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, peristiwa ini, kisah ini dalam 1 Samuel pasal 7 ini menarik saudara. Ya. Menariknya adalah bangsa Israel mengalami kekalahan, dipukul kalah oleh orang Filistin. Tapi ada dua paradigma yang berbeda. Paradigma yang pertama adalah orang Israel berpikir, jangan-jangan karena kita nggak membawa tabut Tuhan, tabut Allah dalam peperangan ini, maka kita mengalami kekalahan. Itu paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua berkata bahwa kita seharusnya mengambil waktu berdoa, berpuasa, mempersembahkan korban, dan berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita mengalahkan orang Filistin. Ini dua paradigma yang terjadi dalam golongan orang-orang Israel pada saat itu, saudara. Yang satu berpikir, oh kita mesti bawa tabut supaya kita menang. Kenapa? Karena, dengar baik, berdasarkan pengalaman, kalau ada tabut Allah pasti menang. Berdasarkan pengalaman.
Tapi kelompok orang yang lain berkata bahwa kita harus mengambil waktu berdoa dan berpuasa, lalu mempersembahkan korban kepada Tuhan, supaya persembahan itu naik menjadi persembahan yang berbau harum, dan Tuhan menolong kita. Apa yang dilakukan Samuel? Samuel melakukan bagian yang kedua. Dia menyerukan kepada orang-orang Israel untuk berseru, berdoa dan berpuasa. Saudara bisa baca di sana, di ayat-ayat di atasnya. Samuel menyerukan orang Israel untuk berdoa dan berpuasa. Lalu Samuel sebagai imam, dia yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Filistin. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita mengingat pengalaman di masa lalu. Dengan cara ini, saya akan berhasil. Tapi dengar baik, pagi hari ini, Tuhan tidak bekerja dengan pengalaman. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, amin. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tapi yang perlu dilakukan, yang perlu kita ingat sebagai orang percaya adalah kita perlu merendahkan hati. Kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berseru bahwa memang kita membutuhkan Tuhan. Kita ini manusia yang terbatas, kita harus akui di hadapan Tuhan. Supaya tangan Tuhan itu turun dan menolong kita. Makanya yang dipilih dan dilakukan oleh Samuel adalah dia menyerukan orang-orang Israel untuk berpuasa. Untuk menahan diri. Merendahkan diri. Dan Samuel sebagai imam dia mempersembahkan korban bakaran. Dan dengan cara itulah bangsa Israel memukul balik orang-orang Filistin. Saudara perhatikan ayat ini tadi. Mereka sedang menyembah Tuhan. Samuel sedang mempersembahkan korban. Kemudian Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat, mengacau balokan orang-orang Filistin. Dengar baik pagi hari ini. Waktu saudara mengambil sikap berdoa, dimanapun saudara berada, dengar baik, kemenangan sedang terjadi dalam hidup saudara. Waktu saudara mengambil waktu untuk berseru kepada Tuhan, waktu saudara mengambil waktu untuk berpuasa, mencari wajah Tuhan, dengar baik, kemenangan sedang bekerja dalam hidup saudara. Kalau hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan mengalami kekalahan, bahkan kejatuhan, maka hal pertama yang patut dipertanyakan adalah bagaimana hubungan dia secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak sedang menghakimi orang lain, tapi firman Tuhan jelas berkata, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Diberkati berbicara soal mengalami keberhasilan, mengalami pertolongan, menemukan jalan keluar, menemukan solusi atas setiap apa yang dihadapi. Pertanyaan saya pagi siang hari ini, berapa banyak waktu dalam tanda kutip yang saudara investasikan untuk duduk diam dekat kaki Tuhan? Atau justru kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari? Atau malah kita sibuk dengan pelayanan kita? Sampai kita lupa ada waktu yang lebih penting daripada semuanya itu. Yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Masalah itu selalu ada, saudara. Dan jangan pernah tertipu oleh muslihat iblis yang berkata bahwa kamu harus cari jalan keluar, kamu harus cari jalan keluar. Dengar baik, jalan keluar sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Makanya ada satu lagu yang berkata begini, pertolonganku begitu ajaib. Pertolonganmu, Kau telah memikat hati. Kenapa disebutkan pertolongan Tuhan itu begitu ajaib? Karena apa yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya kita perlu merendahkan diri, kita perlu bersujud mencari wajah Tuhan dan mengakui kekurangan dan keterbatasan kita. Supaya Tuhan menurunkan tangan memberikan pertolongan bagi kita. Sekali lagi, berapa banyak waktu yang saudara investasikan
untuk saudara duduk diam dekat kaki Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita di dunia ini, sehingga kita lupa bahwa ada waktu yang lebih penting, yaitu mencari Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara bilang pertolongan kita datang dari Tuhan, tapi saudara tidak pernah berdoa, saudara tidak pernah memberikan waktu untuk mencari Tuhan dengan segenap hatimu, pertolongan Tuhan mana yang saudara harapkan? Setiap hari kita akan bergumul, saudara. Setiap hari. Masalah sekolah anak, buat orang tua yang punya anak. Ya. Yang mau masuk universitas, milih jurusan mana, milih universitas mana. Kita bergumul, menimbang. Pingin masuk A, tapi kok teman-teman ke B. Banyak pertimbangan dalam hidup manusia. Bahkan masalah-masalah yang ada dalam keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan yang lain-lain. Hari-hari kita tuh isinya begitu aja, saudara. Ya. Dan kalau saudara mau jujur, bukankah itu sudah ada dari sejak beberapa minggu, bulan, bahkan tahun yang lalu, masalah itu? Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa hari ini kita masih bisa lewati semuanya itu. Karena Tuhan setia dan Tuhan memberikan pertolongan. Makanya Samuel berkata, dia menyusun batu dan dia berkata, Ebenezer. Dalam terjemahan Alkitab kita dikatakan, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Tapi dalam terjemahan aslinya sebenarnya dikatakan, sampai hari ini Tuhan masih tetap menolong kita. Pertanyaan saya adalah, saudara, punyakah engkau Ebenezer di dalam dirimu? Punyakah engkau batu peringatan bahwa Tuhan sudah menolong saya? Saudara ingat lagi, oh, dulu saya menghadapi masalah ini, dan Ebenezer, Tuhan tolong saya. Atau justru karena kita terlalu banyak mengalami pertolongan Tuhan sampai kita lupa. Makanya gak heran kalau ditanya, siapa yang mau kesaksian? Gak ada yang mau angkat tangan. Saking banyaknya pertolongan Tuhan. Dan kita tidak menghargainya. Saudara, belajar menghargai pertolongan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Samuel tuh sampai mendirikan batu, menyusun batu. Dan dia menamai tempat itu adalah Ebenezer. Karena di saat itulah, saat dia berseru, dia mempersembahkan korban, Tuhan turun tangan bekerja, menolong orang-orang Israel mengalahkan orang Filistin. Saudara lagi bergumul, apapun pergumulan saudara hari ini, pulang dari tempat ini, pulang dari ibadah ini, berseru cari nama Tuhan. Waktu saudara berseru, kerajaan Allah itu sedang bekerja untuk menyatakan pertolongan dalam hidup saudara. Apapun masalahnya. Karena saya percaya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Ada amin, saudara? Makanya kita perlu merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Dan ingat lagi selalu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang kita harus ingat. Jangan sampai kita lupa pertolongan Tuhan. Coba kita baca lagi 1 Korintus pasal 10 tadi, Bapak Ibu. Mari baca bersama, 2, 3. Pencobaan. Bentar. Ini nggak ada tanda-tanda orang menang gitu loh, saudara. Orang yang menang tuh selalu gembira, semangat gitu ya. Nah, itu satu doang yang amin. 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah yang tidak melebihi Allah dan tidak akan pada waktu
Amin. Coba ganti kata kamu dengan nama saudara. Ya, contoh, pencobaan-pencobaan yang Irwan alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan Irwan dan seterusnya. Saudara baca dengan nama saudara. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang Irwan alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan Irwan dicobai melampaui kekuatan Irwan. Pada waktu Irwan dicobai, ia akan memberikan kepada Irwan jalan keluar sehingga Irwan dapat. Saudara bacanya masih bingung. Ganti kata kamu dengan nama saudara. Dan perkatakan ini waktu saudara menghadapi pergumulan. Ya. Dengan lantang saudara. Makanya kalau saudara lihat kayaknya Pak Gembala tuh selalu happy, kayak hidupnya tenang-tenang. Karena ayat ini selalu saya baca dengan suara keras. Dan saya pakai nama saya. Pencobaan-pencobaan yang Irwan alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan Irwan. Saya baca dengan suara yang keras. Sebab Allah itu setia. Allah tidak akan pernah membiarkan Irwan dicobai melampaui kekuatan Irwan. Pada saat Irwan dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Supaya Irwan dapat menanggung. Kenapa saya harus baca dengan suara yang keras, saudara? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau saudara ngomong dalam hati, di mana iman timbulnya, saudara? Waktu saudara ngucap, waktu saudara mendeklarasi, waktu saudara memproklamirkan ayat ini, telinga saudara mendengar, roh saudara semakin kuat, semakin besar. Maka masalah apapun yang saudara hadapi, saudara akan berkata, kecil. Kenapa? Karena saya tahu, Immanuel, Tuhan menyertai saya. Amin saudara. Ebenezer, sampai hari ini, Tuhan masih menolong. Ingat saudara, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kalau hari ini kita cengeng dengan masalah yang kita hadapi, jangan-jangan kita yang terlalu memble. Mental kita yang terlalu lemah, saudara. Kita harus belajar melihat bahwa ayat ini pasti terjadi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Karena Dia adalah Allah yang setia. Cuma kadang-kadang memang kita sebagai manusia, kita merasa bahwa masalah ini terlalu berat. Karena kita tidak terbiasa berlatih. Kita tidak terbiasa menghadapi peperangan dalam dunia ini. Maka hari ini mulailah pakai lutut saudara untuk berlutut dan berdoa mencari wajah Tuhan. Kesetiaan Tuhan membuat kita mengalami kemenangan. Jangan biarkan kemenangan kita dirampas oleh tipu daya iblis. Dengan intimidasi, dengan tuduhan-tuduhan yang berkata bahwa Tuhan mah udah lupa sama kamu. Tuhan mah gak dengar doamu. Dengar baik saudara. Dia hanya sejauh doa. Waktu saudara berdoa, saudara melihat kerajaan Allah sedang bergerak untuk menyatakan pertolongan dalam hidup saudara. Waktu bangsa Israel, Samuel berdoa berpuasa, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada saat itulah Tuhan turun tangan, memukul balik orang-orang Filistin. Dengar baik pagi hari ini. Tuhan yang menolong Samuel, Tuhan yang menolong orang Israel, adalah Tuhan yang sama, yang juga akan tolong hidup saudara dan saya. Maka taruh harapanmu dan percayamu kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua saudara, apa makna kesetiaan Tuhan bagi kita? 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9.
Mana nih 2 Petrus? Baca bersama. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kesetiaan Tuhan kita maknai supaya kita bertobat. Ya. Saudara, kehidupan dunia ini itu semua tercatat di dalam Alkitab yang saudara pegang, saudara punya. Kenapa? Karena sampai pada kesudahan zaman pun semua sudah dituliskan dan dicatat dalam Alkitab ini. Menariknya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tetapi kita sebagai manusia, kita seringkali berubah setia. Menurut saudara kira-kira hari-hari ini, manusia, orang itu makin jahat atau makin banyak yang baik saudara? Hah? Jahat ya? Saya kemarin baca berita, ada seorang anak yang ditegur oleh gurunya karena merokok, terus gurunya digampar. Wih. Saya baru pernah baca berita begini saudara. Waktu zaman saya dulu sekolah, mau dicubit, mau dipukul pakai penggaris kayu, penggaris besi, diem aja. Tapi anak zaman sekarang saudara, berani nyentuh. Bukan cuma satu peristiwa loh saudara, ada 2 peristiwa di tempat yang berbeda. Mengerikan saudara. Tadi pagi saya ada baca berita lewat aplikasi. Ada seseorang memesan lewat aplikasi hijau. Saudara bisa tebak sendiri lah ya. Mereka janjian negosiasi. Lalu setelah ketemu, ceritanya mereka melakukan seperti yang ditransaksikan. Dan setelah selesai, dibunuh perempuannya. Belum lama ini saya baca berita juga di Jakarta. Ada satu keluarga yang tewas di dalam rumah karena kelaparan, tidak makan, dehidrasi. Padahal orang kaya. Ya. Saudara lihat kalau nggak salah suami dan anak yang tewas. Ibunya lemas. Ya, masih hidup. Lalu ada berita lagi beberapa waktu yang lalu. Seseorang membunuh orang yang lain, lalu dicor di semen. Begitu banyaknya peristiwa-peristiwa yang menurut saya di luar nalar. Waktu saya masih remaja, saya pernah saya pernah ingat sebuah peristiwa mutilasi pertama kali di Indonesia. Kok bisa gitu, ada kepikiran mau motong orang gitu ya. Biasa kan motong kambing, motong ayam, ini kok motong orang gitu loh. Saudara begini, dulu peristiwa-peristiwa yang seperti ini menurut saya mungkin kayaknya ya ada tapi nggak terlalu banyak. Tahu nggak kenapa saya bilang ada? Karena pada zaman perjanjian lama, zamannya Abraham, itu sudah ada orang-orang yang makan manusia, makan daging manusia. Kalau saudara baru dengar hari ini, ketahuan berarti saudara nggak baca Alkitab. Ya. Dalam perjanjian lama, dalam kisah hidupnya Abraham, itu ada kelompok orang-orang yang makan orang. Ya. Tapi nggak diceritain gimana dia motongnya dan lain-lain. Pokoknya makan orang. Ya, mempersembahkan korban tapi orang. Ya. Itu ada. Karena mereka pemuja Baal. Ya. Itu ada. Tapi karena tidak terlalu banyak, saya pikir oh ya mungkin itu karena orang-orang yang kelainan lah ya. Yang kurang satu on otaknya, ya mungkin mereka bisa begitulah. Tapi zaman sekarang semakin mengerikan saudara. Lalu kemudian saya sempat berpikir begini. Kalau bicara soal kehidupan dunia yang glamor, mabuk-mabukan, seks bebas dan lain-lain, itu dari zaman dulu udah ada.
Dari zaman Nuh itu udah ada. Betul ya? Makanya waktu itu Tuhan memusnahkan orang-orang yang hidup di zaman Nuh dengan air bah. Betul ya? Betul nggak saudara? Lalu saya berpikir begini. Kalau zaman dulu kejahatan manusia sedemikian rupa, Tuhan memusnahkan semua orang dengan air bah. Harusnya zaman sekarang, dengan kejahatan yang semakin menggila, Tuhan juga bisa loh memusnahkan semua manusia dengan air bah. Benar gak saudara? Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Karena Tuhan sudah janji. Dan dia pegang janjinya. Dia janji dengan siapa? Nuh. Waktu air mulai surut, lalu Allah berkata kepada Nuh, mulai hari ini aku tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah. Dan Nuh melihat sebuah, bukan pelangi, apa namanya ini? Setengah lingkaran, sepertiga lingkaran, apalah ya. Busur, pintar-pintar. Sebuah busur di langit, lalu orang menyebutnya itu sebagai pelangi. Tapi itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Kira-kira menurut saudara ya, kira-kira Tuhan kalau ngelihat kejahatan manusia hari-hari, Tuhan gemes gak saudara? Gemes atau gemes? Rasanya Tuhan kalau mau murka bisa gak? Bisa. Tapi karena dia memegang janji, dan dia tidak pernah mengingkari janjinya, maka tidak ada lagi peristiwa pemusnahan manusia dengan air bah. Karena dia memegang janji. Padahal seharusnya kalau menurut saya, kalau saya jadi Tuhan, bodo amat lah sama janji. Musnahin aja semuanya, bikin lagi baru. Toh juga yang musnah kan juga gak ingat, udah mati. Tapi Tuhan itu setia, saudara. Dan dia tidak mungkin memungkiri janji. Apakah kemudian kita berpikir bahwa, jangan-jangan orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini Tuhan mentolerir dosanya. Karena Tuhan gak menghukum manusia dengan air bah. Apakah demikian Bapak Besar? Tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena kita akan menghadapi namanya penghakiman terakhir. Yang namanya dicatat dalam Alkitab sebagai pengadilan tahta putih. Disitulah setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi bersyukurlah dengan ayat ini saudara. Ya. Tuhan tidak lambat untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai keterlambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau hari-hari ini sepertinya kita melakukan dosa dan sepertinya Tuhan masih diam saja, sepertinya Tuhan membiarkan kita hidup dalam ketidakbenaran, saudara, ini ayatnya, ini jawabannya. Tapi Tuhan itu sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia masih tetap menunggu, dia tetap masih memberikan kesempatan supaya kita semua berbalik dan bertobat. Kesetiaan Tuhan dapat kita maknai sebagai kesempatan untuk kita bertobat. Seharusnya ketika kita mengerti ayat ini, harusnya kita juga menyadari bahwa kita perlu berbalik kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan waktunya lagi untuk main-main, saudara. Karena hidup itu begitu singkat. Sementara dalam hidup yang singkat ini kita punya tugas yang harus kita kerjakan, yaitu mengabarkan Injil dan kebenaran. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan kabar keselamatan ini. Itu tugas saudara dan saya. Jangan lupakan panggilan yang mulia ini, tugas yang mulia ini. Dan iblis berusaha mengacaukan panggilan tugas yang mulia ini dengan memberikan masalah yang bertubi-tubi dalam hidup saudara. Supaya saudara fokusnya kepada masalah,
Dan saudara lupa bahwa saudara harus menyelesaikan tugas mulia dari Tuhan. Pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hari ini Bapak Saudara, ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu selalu menyertai kita. Ingatlah bahwa Tuhan menghendaki setiap kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Tuhan tidak mau kita jatuh bangun. Cukup mengejarmu saja yang jatuh bangun. Gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu ya. Beda zaman kita nih. Jangan biarkan kemenangan kita dirampas oleh tipu daya iblis. Kita harus waspada. Karena Yesus pun pernah berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan dan waktunya hari Tuhan itu akan tiba. Tuhan yang menolong dan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga yang menolong dan menyertai saudara. Tuhan juga yang memberikan kemenangan kepada saudara. Dan Tuhan yang sama juga Tuhan yang menyertai saudara untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang saudara temui. Supaya semakin banyak orang mendengar nama Yesus dan menerima kabar keselamatan. Kalau kita sadar kesetiaan Tuhan itu begitu mahal, begitu berharga bagi kita yang mudah berubah setia. Harusnya kita hidupnya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Harusnya hidup kita makin fokus, makin terarah kepada Tuhan. Tidak ada lagi waktunya untuk berlindung di balik kalimat, saya kan manusia biasa. Kita harus terus berubah. Terus mau diubah. Supaya kita menjadi semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena waktu yang singkat ini Bapak Saudara, adalah waktu kita mempersiapkan diri untuk kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Ingat, kita tidak akan tinggal selamanya di dunia ini, di bumi ini. Di sini kita hanya dilatih. Makanya kalau saudara ingat pada sesi pelatihan vokal minggu yang lalu Pak Batara sampaikan, kita tuh harus terbiasa dengan pujian penyembahan. Terbiasa dalam hadirat Tuhan. Karena itulah yang akan kita kerjakan nanti waktu kita pulang ke sorga. Kalau kita di dunia, di bumi ini kita malas memuji Tuhan, kita gak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, kira-kira di sorga kita mau ngapain, saudara? Mau jagat itu, pohon terlarang? Mau ngapain, saudara? Gak ada waktu yang lain. Gak ada kegiatan lain yang kita lakukan selain memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bangun kembali mesbah doa saudara dalam rumah masing-masing. Sebelum terlambat, selagi Tuhan masih kasih kesempatan. Supaya waktu saudara pulang ke sorga, kegiatan yang saudara lakukan adalah sama. Makanya doanya adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena di surga kita memuji Tuhan, maka di bumi pun kita juga memuji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.